Kali ini saya akan memberikan deskripsi dan penjelasan mengenai apa perbedaan unit dan VCS. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini langsung dari aplikasinya ya. Saya login dulu ke servernya dulu. Saya jadikan ini jadi server, kemudian pilih versi defaultnya. Setelah itu saya masuk ke menu penjelasannya ini untuk perbedaan unit dan VCS. Oke, perbedaan unit dan VCS atau perbedaan unit dengan VCS atau yang per piece. Yang paling mendasar harus dipahami, yang pertama adalah intinya, substansinya yang namanya unit itu kumpulan dari beberapa VCS, barang atau spare part. Sedangkan satu VCS isinya satu buah spare part. Kita lihat di sini contoh yang paling mudah dipahami. Jadi misalkan toko Anda mungkin kadang membeli barang atau kulak beberapa VCS barang atau spare part. Ada motherboard, prosesor, RAM, VGA, CD, room, hard disk, floppy disk misalkan, flash disk dan lain sebagainya. Itu adalah rentetan per VCS stok barang. Nah, tentunya spare part komputer seperti ini dijual bisa per VCS, bisa juga per unit CPU atau komputer yang sudah jadi. Dan ini adalah contoh yang paling mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di semua jenis barang. Contohnya banyak sekali. Misalkan Anda kulak sampo, harganya per piece 500 atau 1000, jumlahnya ada 20. Anda mau jual per paket atau per unit yang isinya setiap satu unit A, B, C, D, E itu ada 5 piece, 5 piece, 5 piece. Itu juga bisa diterapkan di semua jenis barang. Saya berusaha menganalogikan contoh paling mudah dipahami dengan spare part komputer karena ini mudah sekali dipahami, siapa saja pasti mudah memahami bedanya antara unit dengan VCS spare part. Unit komputer itu terdiri dari perangkat terintegrasi, VCS jadi spare part yang dipasang di dalamnya itu. Sedangkan satu VCS isinya satu buah spare part. Anda bisa menjual per piece, bisa menjual per unit. Nah, kemudian berikutnya adalah yang paling harus diperhatikan sebelum memasukkan stok barang dengan multi stok jual yang tadi sudah dijelaskan. Barangnya satu jenis tapi mau dijual beragam jenis satuan, ada yang unit, ada yang per piece. Yang paling utama dipahami di sini adalah sebelum memasukkan stok barang itu ke software seperti software toko dan kasir pos FTV1 Rev7 ini, sebelum dimasukkan Anda bikin perencanaan dulu yang matang mengenai unit dan VCS yang mau dijual. Jadi didokumentasikan dulu sebelum dimasukkan ke software, jadi nanti database-nya lebih rapi. Anda planning, rencanakan dulu stok barang mana yang mau dijual unit, yang mau dijual VCS, mana barang yang satu jenis satu item tapi mau dijual dengan beragam satuan. Nah, setelah perencanaan ini matang, sudah jadi, baru Anda masukkan ke software, ke database-nya. Jadi nanti memasukkannya konsisten, yang mau dijual unit ya dijual unit terus, yang dijual VCS, VCS terus. Jangan sampai nanti kalau satu item barang, stok VCS-nya habis, ada yang beli lagi yang mintanya VCS karena stoknya sisanya sisa unit, dipretel lagi jadi VCS. Nanti bisa aja dijual, cuman nanti laporan keuangannya nanti harus dimodif, diverifikasi ulang supaya nanti lebih akurat. Nah, sarannya di sini adalah lakukan transaksi penjualan menggunakan program secara konsisten. Apa yang sudah didatabasekan baik unit maupun VCS itu secara konsisten dijual sesuai stok yang sudah Anda buat. Terutama jika penjualannya juga sudah semakin kompleks, sudah barangnya satu item satu jenis, mau dijual dengan multi satuan jual, ada unit, ada VCS, model transaksinya juga bisa dibedakan lagi, ada tunai, ada kredit. Nah, ini kalau sudah kompleks seperti ini harus disiplin, harus konsisten pada saat memasukkan stok barang ke software yang sudah VCS, yang sudah unit. Kalau VCS-nya habis, sisanya unit, ya mau nggak mau harus dijual unit kalau mau laporan keuangannya rapi. Tapi kalau Anda rajin bisa mengotak-atik stok barangnya jadi lebih rapi karena unit dipretel, diambil VCS-nya,
Itu sih nggak masalah, tapi sarannya biar lebih mudah membuat laporan keuangan lebih terstruktur, lebih baik konsisten dengan stok yang sudah direncanakan di awal ini untuk Anda. Nah, itulah inti perbedaan yang paling mendasar antara unit dan PCS, supaya nanti penerapannya di software stok barang ini nanti jadi lebih rapi laporan keuangannya. Dan nanti Anda memasukkan stok barangnya yang unit PCS itu masuknya tentu ke master stok barang di sini. Anda masukkan di sini. Kalau misalkan Anda mau jual unit, satuannya ditambah unit. Kalau misalkan mau dijual PCS, Anda tambahkan satuan PCS. Nah, untuk memasukkan stok-stok di sini yang di menu stok barang ini, saya tidak akan contohkan satu persatu, nanti sangat panjang. Anda bisa lihat video tutorial yang ada di channel aplikasi tutorial ini menggunakan POS FTV1-7 mengenai bagaimana input stok barang yang baik satu item ataupun multi satuan jual, sekaligus membedakan transaksinya antara transaksi tunai dan kredit. Sebab software ini memang tidak hanya bisa mengelola transaksi tunai, tapi juga mengelola transaksi kredit. Di sini ada transaksi tunai yang biasa dipakai di kasir-kasir toko, dan ini adalah untuk transaksi kreditnya. Anda bisa menggunakan dua multifungsi penjualan transaksi tunai dan kredit menggunakan POS FTV1-7. Sementara itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana perbedaan unit dan PCS yang sudah dijelaskan secara gamblang, lengkap, langsung integrated di softwarenya. Jadi jika Anda sudah paham ini, ingin menggunakan model ini, ingin menggunakan aplikasinya sekaligus, aplikasinya sudah ready, sudah ada, penjelasan sudah ada, lengkap, tinggal digunakan saja. Sementara itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Jika ingin download programnya ada di link deskripsi atau bisa langsung ke mcscv.com atau bisa menghubungi technical support dengan saya sendiri Tio di 0882 208 4521 di WhatsApp ya, bisa langsung kontak. Dan inilah channel aplikasi tutorial, jangan lupa subscribe untuk update yang terbaru. Terima kasih atas atensinya, selamat bekerja dan beraktivitas.